Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi yang menjelang siang ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam taat, dipertemukan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Al-Karim sebuah mukjizat besar sepanjang zaman. Setiap kitab turun terbatas dengan kaumnya dan ada waktu-waktunya. Hanya Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kitab sejarah, bukan kitab hanya menceritakan kisah-kisah. Akan tetapi Al-Quran ini penuh dengan banyak mukjizat. Bahkan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, menjadi banyak aturan yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran, dalam syariat, akhlak, adab, berkisah tentang umat-umat terdahulu agar menjadi pelajaran untuk kita. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya ingin membahas seputar sebagian pelajaran daripada kisah yang terindah di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ulama menemukan banyak faidah di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai ada ulama yang menemukan sekitar 1000 faidah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kisah berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan berkeluargaan, bersaudaraan, tentang mimpi, tentang banyak hal yang sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut. Kisah terbaik di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang disajikan di dalam Al-Quran bukanlah kisah biasa, karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengabadikan kisah-kisah terbaik di dalam firman-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah-kisah yang terbaik, yang banyak makna, banyak cerita. Apalagi Allah menyebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada wahai Muhammad kisah-kisah yang paling baik. Adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setiap kisah di dalam Al-Quran itu terpecah di beberapa surat, seperti kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, ada beberapa surat. Hanya satu kisah di dalam Al-Quran yang diceritakan dari awal sampai akhir, itu sesuai urutannya di dalam satu surat yang kita kenal, surat Yusuf. Sampai kalau istri kita lagi 7 bulan baca surat, tapi anaknya keluar Jawa juga. Karena kembali kepada yang nanam saham. Yang menanam saham itu orang Jawa, anaknya keluar Jawa. Kalau yang nanam saham orang Jawa, keluarnya anak Arab, itu tanda tanya itu. Maka karena anak itu kembali kepada orang tua. Sampai ada perempuan hamil 8 bulan minta didoakan. Syekh, doain anak saya biar anak saya mirip dengan Syekh. Waduh, jangan dong. Kalau anak ibu mirip saya itu bahaya. Itu tanda tanya, kok mirip siapa ini? Kok bapaknya pesek, ini kok mancung? Bisa jadi ini ada apa ini. Maka kisah terindah dalam Al-Quran yang disampaikan oleh ulama
adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang diceritakan dalam satu surat sesuai urutannya, mulai dari mimpi diceritakan dari awal. Cuma hanya dalam surat Yusuf membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Coba perhatikan. Rumah keluarga yang baik akan mencetak generasi yang baik. Karena seorang suami istri, mereka karena keluarga baik, ya, istri dan suami keluarga baik mencetak dan melahirkan anak yang baik. Coba perhatikan, anak yang usianya antara 11-15 tahun dinyatakan oleh ayahnya, aku bermimpi menyembelihmu. Langsung anak itu tunduk dan taat kepada ayahnya. Loh, ini anak 11-15 tahun. Kalau anak zaman now tuh BABG itu, kita suruh susah, ini mau disembelih. Bagaimana dia bisa menurut? Bagaimana dia bisa taat? Karena yang melahirkan dia adalah ayah yang saleh Ibrahim alaihissalam dan ibu yang salehah Hajar. Maka keluarga yang baik akan mencetak dan mempunyai keturunan yang baik. Mimpi yang baik berasal dari Allah. Kan cerita kisah Yusuf alaihissalam mulai dari mimpi yang baik. Karena Yusuf alaihissalam melihat mimpi yang benar. Ini kan kita membahas dari awal tuh. Mulainya bahwasannya beliau melihat ada 11 bintang dan matahari bulan sujud untuk beliau. Berarti menunjukkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa diberikan kelebihan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Mimpi dibagi 3. Mimpi dibagi berapa? 3. Mimpi itu kabar gembira dari Allah. Yang kedua, ditakuti oleh syaitan. Yang ketiga adalah bisikan hati. Mimpi adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa orang yang mimpi tersebut akan benar-benar terwujud mimpinya. Contoh, kita bermimpi dengan hal yang baik dari Allah, berarti itu tanda baik dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira. Yang kedua, mimpi itu dari syaitan. Maka dalam bahasa agama, mimpi yang benar dari Allah itu namanya ru'ya. Yang dari syaitan namanya hul. Ha lam mim. Hul itu dari syaitan. Maka Nabi mengatakan ar-ru'ya min Allah wal hulm min asy-syaitan. Mimpi dari Allah dan hulm itu dari syaitan. Itu ditakuti oleh syaitan. Seperti kita mimpi buruk. Kita mimpi ditembak orang, dibunuh orang, digigit apa? Itu namanya ditakuti oleh syaitan agar kita susah untuk bisa dia menakut-nakuti kita agar kita tidak bisa fokus dalam beribadah dan ada rasa gelisah di dalam hati kita. Yang ketiga, yang namanya bisikan hati. Bisikan hati seperti apa? Dalam hati saya sudah lama nggak bertemu dengan sahabat dekat saya karena dia berada di luar negeri atau di luar kota. Sudah berbulan-bulan kita tidak bertemu. Akhirnya saya di dalam mimpi beliau. Itu namanya bisikan hati. Karena cerita dari hati saya dari pagi sampai tidur, saya bercerita bahwa udah lama nggak ketemu fulan, kapan bisa ketemu lagi? Ternyata beliau datang dalam mimpi, ya. Maka dalam mimpi itu dan ada mimpi yang diceritakan tafsirnya, ada yang tidak. Maka ada kitab namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi yang dikarang oleh Imam Muhammad Ibn Sirin. Belum lama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 1 jilid. Semua mimpi itu ada syaratnya. Kalau mimpi ikan ada apa? Ada rizkinya. Kalau mimpi ini ada apa? Kalau mimpi orang tua yang sudah meninggal dalam pakaian yang indah, berarti orang tua kita sudah menghadap Allah dalam kondisi baik. Kalau mimpi orang tua kita datang dalam mimpi kita minta makan, minta minum, berarti dia masih membutuhkan sedekah kita, masih membutuhkan doa kita. Kalau kita mimpi orang tua kita yang telah wafat dalam berpakaian yang jelek dan kotor, berarti dia menghadap Allah dalam kondisi yang tidak baik. Maka coba para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi itu ada cerita.
Dan mimpi itu selalu ditafsirkan oleh para ulama. Apakah mimpi itu ketika ditafsir itu bukan hal yang bid'ah, nggak pernah dilakukan Nabi? Salah. Nabi SAW selesai sholat subuh, Nabi selesai salam sholat subuh menghadap sahabat. Nabi bertanya, Man ra'a minkum al-yawma ru'ya. Siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang melihat mimpi tadi malam? Nanti mereka sahabat akan menceritakan, ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi ini. Rasulullah SAW baru menjelaskannya. Solusi untuk mimpi yang buruk. Nah, ibu-ibu yang bilang, aku mimpi buruk, mimpinya apa? Suami saya nikah lagi. Astagfirullah. Beliau mimpi suaminya nikah lagi, itu mimpi buruk bagi ibu-ibu ya. Kata ibu, alhamdulillah, cuma sekedar mimpi gitu ya. Pas bangun tidur suaminya ada di sebelah, alhamdulillah. Gimana solusinya? Dari Islam sudah ada cara untuk mengatasi mimpi buruk. Kan mimpi yang baik dari Allah ada tafsirnya. Bisikan hati diabaikan. Yang ketiga adalah ditakuti oleh syaitan. Mimpi buruk dari syaitan. Pertama, meludah ke kiri 3 kali. Kalau bangun tidur kaget, astagfirullahaladzim. Langsung meludah berapa kali? Ke kiri, jangan gitu. Apalagi suami di sebelah ya. Nah, itu dibilang dari siapa? Syekh Ahmad yang suruh. Yang dihukum bukan ibu saya, yang dihukum nanti. Ada ibu-ibu saya bilangin gitu. Meludah ke kiri 3 kali. Saya lupa mengingatkan, diludah begini gitu. Pas beliau suaminya bangun, ada apa ini? Astagfirullah. Musir syaitan, masa syaitan kata suami. Maka itu hati-hati ya. Pertama, meludah ke kiri 3 kali. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kali. Yang ketiga, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Artinya mudah-mudahan ya Allah tidak terjadi apa yang tadi saya lihat. Tidak terjadi mimpi yang buruk yang saya tadi lihat kepada saya, suami saya, anak saya, keluarga saya. Yang keempat, atau sebaiknya dia bangun kemudian melaksanakan sholat. Melaksanakan apa? Sholat. Khawatirnya bangun ke belakang tidur lagi, bisa begitu. Yang kelima, mengubah posisi tidurnya. Ya. Mengubah posisi apa? Tidurnya. Kalau tadi tidur ke kanan berarti pindah ke, kalau tadi di kiri pindah ke, kalau lagi tidur di kasur pindah ke lantai. Astagfirullah. Saya tidak bilang lantai. Dia pindah ke tempat suaminya gantian gitu ya. Nah, jangan suruh suami di lantai, kita di kasur sendiri. Nah, maka ini cara untuk mengatasi mimpi yang buruk. Tidak boleh menafsir mimpi tersebut, baik menafsir sendiri atau dengan meminta bantuan orang lain. Karena itu ditakuti oleh syaitan. Itu dari siapa? Dari siapa? Masa syaitan lihat saya? Artinya mimpi begitu tidak ada tafsirnya, karena itu dari syaitan dan tidak kita perlu minta bantuan dari orang agar tidak terjadi hal-hal yang buruk bagi diri kita.